Jadi solusinya akhirnya dinyalakan biar nggak mati emang gitu sih. Jadi kalau kita itu teras juga pakai, jadi teras yang otomatis mati malam nyala gitu aja. Jadi kemarin ditanya juga penghematannya gimana, kan kebanyakan alat penghemat listrik itu yang ini ya kapasitor bank kayak dicolokkan hemat, apalagi yang tambah nggak masuk akal itu kartu ditempelkan di apa namanya di ya meteran, bisa hemat dari mana. Nah, karena kita dulu juga ikut akseleratornya PLN, jadi kita validasi langsung PLN tuh betulnya seperti apa yang bisa dihemat. Ya walaupun kita sedikit musuhan sama PLN, tapi ya kita bisa validasi lah. Pernah kita akselerasi atau diinkubasi, diakselerasikan sama PLN, dapat project dari PLN ya nggak bisa ngomong penghemat listrik, kita ngomongnya otomatis aja sama efisiensi aja gitu. Karena kalau kita lihat case-nya itu ya kita mau menyelesaikan masalah itu orang lupa, orang malas, orang pengen ngontrol jarak jauh, akhirnya lahirlah ada aplikasinya Maeko, ada hardware-nya Maeko kayak beberapa produknya yang itu yang di atas itu ada yang menghubungkan antara aplikasi dan misalkan kipas angin, lampu gitu. Nah, kita bisa hemat sampai 55% dari beberapa case. Nah, mungkin kalau jenengan sebelumnya pernah nyoba kayak smart home gitu nggak? Yang mana? Smart home kayak misalkan Bardi, Arbit, produk-produk kayak yang udah otomatis gitu. Belum. Jadi beberapa produk di Indonesia itu sebenarnya udah banyak smart home. Cuma fokusnya hanyalah mintarkan rumah, jadi bisa kontrol dan sebagainya. Yang belum ada itu yang hemat listrik, dan sebenarnya produk-produk yang ada di pasaran itu memintarkan rumah karena sebenarnya adalah produk rebranding dari beberapa produk Cina. Jadi aplikasinya dari sana, hardware-nya dari sana, jadi di sini tinggal di rebrand hardware atau fitur baru gitu. Nah, dan jadi alat-alat penghemat listrik yang ada di pasaran itu cuma manipulasi aja, sehingga kita hadir. Ya intinya adalah perangkat yang nggak harus dinyalakan, yang harusnya mati kita bantu otomatiskan. Solusinya simpelnya seperti itu. Jadi kalau nggak butuh ya dimatikan. Kalau siang nggak butuh lampu dimatikan. Kalau misalkan udah ada cahaya masuk dimatikan. Misalkan nggak ada orang yang dimatikan kayak gitu. Nah, akhirnya dari beberapa teknologi kita hadirkan solusi yang dari apps-nya kita ada beberapa solusi yang bukan cuma mintakan tapi hemat listrik. Salah satunya misalkan orang itu di rumah tangga di Malang terutama sering kita tawari ini ada lampu otomatis, jawabannya lah mas Adwes punya lampu, ditaruh lampu lagi. Nah, akhirnya muncul iya kayak double cost buat apa, akhirnya berarti bukan cuma produknya aja yang jadi masalah, tapi orang atau rumah tangga itu bingung milih solusi yang tepat untuk kondisi yang ada sekarang. Jadinya ada fitur analisa, jadi ada machine learning, ada teknologi kita buat menganalisa setiap ruangan itu butuhnya perangkat apa aja yang bisa diotomatiskan gitu, misalkan lampunya, kipas anginnya, apapun yang ada di ruangannya beda-beda. Akhirnya dari aplikasi akan merekomendasikan produk yang cocok. Kita ada 45-50-an dua produk untuk direkomendasikan, sehingga setelah direkomendasikan beli di marketplace bisa dipandu sama aplikasinya. Oh, kamu kurang hematnya bagian sini, ada AI-nya buat analisa ruangannya sama habitnya. Biasanya kamu di aplikasi nyalakan jam segini, matikan jam segini, kok hari ini enggak gitu, direkomendasikan, sehingga bisa kita mengingatkan secara aplikasi dan AI di situ. Jadi itu solusinya seperti itu, kayak bayar otomatis, bayar listrik, PDAM juga bisa dari aplikasi. Boleh bertanya nggak? Aplikasinya itu disisipkan di mana? Aplikasinya di HP. Misalkan di HP. Di HP bagaimana cara dia terkonek dengan listrik? Oh, jadi misalkan contoh seperti ini ya. Jadi ini colokan kipas angin gitu misalkan. Nah, kipas anginnya bisa dikontrol jarak jauh dari aplikasi itu. Karena melalui produk yang jadi kita membuat jembatan untuk perangkat-perangkat yang awalnya manual, kita jembatani dengan produknya Maeko. Jadi udah bisa terkoneksi gitu. Jadi nggak ganti alat-alat apapun itu. Untuk colokan HP itu bisa macam-macam? Bisa macam-macam, lampu, AC, kipas, biasanya gitu. Kalau lampu juga gitu, kita tanpa ganti lampunya ditambahin penjembatan beberapa gitu juga udah bisa otomatis gitu. Jadi nggak ganti perangkat yang awalnya udah konvensional, kita tinggal tambahin aja gitu. Jadi nggak beli baru. Bisa terhubung kalau ini masuk ke listrik ya? Ya, dimasukin lampu biasa, terus udah connect gitu. Langsung connect? Iya, di aplikasinya Maeko gitu. Ada wifi, pakai gelombang apa? Wifi bisa, infrared bisa, remote gitu bisa. Ya bisa, terus secara tanpa wifi juga bisa gitu. Karena di Malang ya, terutama nggak tahu kalau di Jakarta, tapi di Malang itu teras nggak kecangkau wifi, wifi-nya ada nggak stabil, kamar mandi nggak ada wifi. Jadi kita ada wifi nggak ada wifi bisa jalan gitu. Walaupun sistemnya apa? Pakai Bluetooth dianya? Infrared bisa.
Oh, di Misalkan, infrared. ya infrared Oh, bisa, di sini. kalau wifi juga bisa, kalau nggak ada pakai sensor aja gitu, yang by sensor ya, tergantung kondisinya. Makanya dari semua banyak produk itu kita ada fitur analisa buat kondisinya seperti ini tuh yang cocok seperti apa sih. Nah itu kita rekomendasikan gitu. Jadi biar orang bisa, kadang bingung nggak mau beli itu bukan karena nggak mau, tapi karena bingung beli yang mana gitu. Jadi saking banyaknya solusi gitu. Jadi itu mungkin fiturnya. Tapi ini hanya mengatur istilahnya mati nyalanya. Tapi kalau untuk bisa menghemat listriknya tidak ya? Hemat listriknya dari kalau nggak dipakai Oh, ya iya, dimatikan. benar. Jadi emang kita bukan manipulasi voltasenya atau ampernya gitu. Iya Jadi sih. Ya, iya. nyala mati. Makanya Aktivitas. ya sebenarnya membantu juga sih. Misal kita lagi di kantor misalnya, Ya. di rumah kita mau pantau kan, ini nyala Nyala apa apa aja aja, gitu kan. benar, ya. Kok masih nyala? Bisa. Bisa dari jarak jauh. Di luar negeri pun juga kita kan sekarang ada di 4 negara, di Maroko, di Turki, Malaysia sama Indonesia. Ya kita bisa, walaupun dari sistem kita juga bisa memonitoring di sana juga Jadi bisa. bagaimana caranya dia terkonek dengan sistemnya itu? Jadi di aplikasi kita nanti misalkan saya jelasin dulu. Jadi kita ada tambah perangkat, nanti misalkan tambah perangkat, nah itu sudah di pairing, kita kenalin device mana yang mau disambungkan gitu. Jadi nanti dia connect ke internet connect ke servernya Maiko, langsung mengenalkan, oh yang kenalin kamu ke internet tuh akun ini loh. Jadi langsung nanti dia akan muncul di sini misalkan nanti coba saya Kalau ganti. ada internet, kalau misalnya di rumahnya nggak ada internet tuh gimana? Belinya yang kondisi yang sensor atau yang pakai infrared misalnya kita kasih. Jadi makanya analisa itu tuh. Jadi ya banyak pilihan. Jadi rumah yang nggak ada internet ya udah kita rekomendasikan produk sama aplikasi disesuaikan sama ruangan gitu. Oh, jadi itu bagaimana cara solusinya walaupun itu bisa nyambung gitu ke Ya, jadi nggak semua harus nyambung ke wifi gitu. Coba saya login. Jadi kalau disimpulkan itu apa semangatnya itu semangat karena banyak kan manusia lupa. Ya, itu Pak, lupa kalau nggak gitu malas Pak. Itu. Kamar mandi utamanya. Iya, makanya yang dibentuk sebenarnya budayanya Pak. Kita memaksa untuk budayanya biar kalau nggak dipakai dimatikan gitu. Daripada ibunya yang ngomel, kita dengan teknologi kita bantu otomatis gitu. Iya sih. Banyak orang gitu. Tapi emang bagus sih ada ginian. Kayak misalnya kita kan tinggal di rumah kita nggak tahu ya, mungkin banyak nyalahin aja Ya. tinggal gitu apa AC dini. Tinggal kayak anak saya kan bisa nyalahin aja kalau kita bisa kontrol gini matinya ceklek ya. Iya, makanya dari kantor bisa, dari mana aja bisa. Nanti bakal keluar kayak gini lampu dia bisa Nah, ini perangkat yang sudah ke koneksi nanti bisa nyala matikan dan sebagainya, bisa Untuk dipakai. on off-nya ya. Ya, bisa on off-nya dan sebagainya. Akan coba. Nah, bisa nyala mati manual, jadwal, timer, otomatis sensor, semua bisa dari sini. Tapi dia bisa mematikan total nggak? Misalnya dalam mati nih, jadi kan bisa kita matiin, dinyalain lagi, kita matiin total, jadi dia nggak bisa nyalahin lagi, bisa nggak? Enggak ya? Gimana? Di Misalnya nih, tadi nyalain, misalnya namanya anak kecil kan, nyalain, kita mati situ, cekrek gitu. Nanti nyalain lagi udah kita matiin, cekrek. Oh, lagi. jadi Secara otomatis. secara kita di sini ada mode hybrid, jadi mau dinyalakan tuh baik apa sih, baik hardware bisa nyalakan matikan, baik aplikasi bisa, atau mau dipilih salah satu gitu, atau mau di lock itu bisa juga. Iya, di lock ya bisa. Dari sini ada sistem hybridnya, makanya biar bisa milih online atau offline itu matikan nyalakannya gitu. Jadi bisa by ruangan, bisa apapun, bisa di sini. Nanti kita penggunaan listriknya juga akan keluar itu by mingguan, by harian, biaya. Di alat KW juga bisa dicantolkan buat monitoring gitu, bisa juga. Lanjutkan lagi, aduh lagi aja. Siap, tunggu aja. Artinya kan penambahan fitur itu kan dari analisis itu. Iya, iya benar. Itu berapa tahun? Buat fitur ini. Tidak buatnya aja kan mungkin waktu bikin pertama kali kan bikinnya sederhana. Iya. Ya taruhlah berpikirnya, oh ini untuk bisa terkoneksi dengan wifi misalnya. Iya. Nah ternyata setelah Fitur-fiturnya muncul-muncul. Nambah-nambah. Ya, benar-benar. Iya. Anu lah paling tidak rumah. Iya. Itu berapa tahun itu proses ini? Kita riset itu 2019 awal. 2019. Tapi baru jualan itu tahun kemarin, Pak. Oh baru tahun kemarin. Tahun kemarin akhir. Jadi sebenarnya keuangan kita tuh mulai 2023 awal. Itu karena ya itu, Pak, banyak kondisi yang kita tidak tahu kalau Bisa di belakang layar. Gitu. Benar? Enggak. Ya itu belakang layar kita kalau riset aja nggak. Setelah kita terjun di lapangan, kondisinya kompleks banget. Jadi
akhirnya kita baru bisa kita jualan itu di 2022 kemarin gitu. Walaupun ketika jualan ini pun saya juga masih ada. Iya masih Pak, banyak banget kondisi-kondisi feedback itu pasti banyak gitu. Iya. Kadang kita dipintarkan dengan customer. Iya bener Pak. Yang sebenarnya kan yang uangnya juga uang customer ya, harusnya keinginan itu bukan dari kita, dari customer gitu ya. Bener. Udah ada sekalian. Kalau di rumah saya nih Bu, masih manual Bu. Yang Apa itu, kalau Pak? pintu dibuka ya pakai alat kecil itu. Oh sensornya ya. Jadi kalau Buka. dia tutup nyala, kalau kita buka mati sendiri ya, Pak. Manual Bu. Pakai begitu-begitu. Iya. Untuk kapal listrik ya? Iya. Oh, kalau dibuka nyala kalau itu. Iya ya, kayak di Alfamart gitu ya Pak ya. Iya kamar mandi gitu ya. Kecil beli di toko listrik. Ya itu. Cuman awal-awal sih ya kaget juga. Ini gimana kok nggak mau nyala? Tutup dulu lah nyala. Iya itu Pak. Bingung kadang-kadang kalau sensornya kayak gitu. Kayak di kamar Kalau mandi sensor aja. kan mungkin pakai sensor ya, taruhlah sensor apa gerakan apa Iya, itu kan. bener-bener langsung. Langsung. Iya, Tapi bener. gerakan juga panik Pak. Iya. Kamar mandi. Kalau nggak biasa gitu ya. Panik. Nggak, Malah betul. jadi panik kan malah jadi gerakan terus. Kalau Nggak jadi mandi. Dari joget terus. ini kan apa kita gituin apa ngegerakin apa gayung aja Iya. langsung tup aja gitu mati kita gitu ngalah Jadi terikat lawan siapa itu Siapa, yang Pak? mau masuk dia kan orang Oh, desa tuh iya. mau masuk supermarket Iya. ya kan? Ya, Buka, lah kaget. Mundur. mati. Iya itu. Emang edukasi di sini emang agak ya kadang orang apalagi kalau orang yang nggak tahu terkait teknologi atau aplikasi bahkan itu edukasi ya penting ya gimana cara ngehematnya dikira kita manipulasi takutnya PLN datang kita dikira malah takut ketahuan kalau kita manipulasi gitu nah nah itu awalnya edukasinya, saya ya. berpikir waktu kemarin pendampingnya presentasi kan Iya. itu katanya dia bilang apa gitu bisa menghemat ya saya Iya. pikir Hemat itu lah kalau ini Iya. bukan ya. sama dengan ini nggak memanipulasi si PLN gitu. Tapi pas gini-gini enggak ini sebenarnya otomatisasinya gitu ya. Tapi secara bahasa manusia ya kalau kita ngomongin teknologi agak susah kalau ngomong hemat listrik ya udah nanti kalau mau tanya tinggal kita jelasin gitu. Jadi simpelnya bahasa marketingnya biar langsung paham gitu. Nah, jadi bahasa marketing pakai ini. Wah, iya, Bang. Nah, cuma kan orang lalang buana ya. iya Apa ya? Iya, Bang. betul. Iya, apalagi kalau kita ngomong pakai bahasa smart home itu itu smart home itu agak susah lagi caranya hemat listrik gitu. Otomatis kan dengan hematnya gitu. Jadi marketnya itu sebenarnya besar banget. Cuma di Indonesia karena kita mungkin belum sampai pelosok terkait teknologi, apalagi wifi, sinyal dan sebagainya. Akhirnya kita cuma bisa nyasar 14 miliar dari 45,9 triliun rupiah di Indonesia itu marketnya besar banget. Nah, bisnis modelnya yaitu dari penjualan, dari bayar bulanan beberapa fitur premium di aplikasi. Kita juga ada dropship sama reseller juga ada beberapa startup dan perusahaan yang pengen punya fitur smart home atau otomatisasi seperti Maiko. Kita kasih fitur-fiturnya, server kita juga kita kasih ekosistemnya, jadi nggak usah buat dari nol gitu. Itu juga kita bayar per perintah. Ya, tinggal pasang, misalkan mereka punya dashboard ya, mereka punya dashboard atau punya aplikasi sebelumnya, kita sisipin fitur-fiturnya Maiko, mereka tinggal bayarnya per bulan untuk akses server kita gitu. Jadi saya jadi melangon buana lagi loh, sasaran ininya kos-kosan. Iya. Ya kan? Bener banget, Pak. Rusun, Rusun, hotel. Bisa cara Iya. listrik tagihan banyak. Bener. Bapak kos, bener banget. Nah, itu yang coba kita sasar. Biasa. Iya, jadi kita sekarang nyasarnya B2C dan B2B. Kalau B2C ya semua marketplace sudah ada, termasuk yang luar negeri, Alibaba dan sebagainya juga sudah ada. Fokusnya rumah tangga sama orang karir lah, pria wanita karir. Nah, sehingga ini timnya Maiko, beberapa anak-anaknya juga di sini Mas ya. Jadi beberapa WFH, beberapa juga nggak datang karena kita nggak ada jam datangnya fleksibel. Itu maksudnya apa hacker? Kan hacker itu maksudnya apa? Hacker, jadi kalau di startup itu ada Tapi bahasa orang awam kan hacker. ya orang retas gitu ya. Nanti mungkin bisa kenalan sama orang yang di sebelah. Jadi hustler itu orang yang fokusnya ke bisnis ya. Saya CEO sama bisnis analis itu ngurusin bisnis. Hacker ke bisnis. Kalau hackernya itu hacker IT. Jadi gini, hustler ngurusin bisnis, hipster yang tengah itu ngurusin customer. Dia yang paling tahu customer butuhnya apa, validasi dan sebagainya untuk customer.
Kalau hacker itu ngurusin IT sama teknologi sama inovasinya. Kenapa hacker? Jadi kalau hacker ya kalau kita bahasa startup gitu, hacker itu ngurusin IT, hipster ngurusin customer, hustler ngurusin bisnis. Jadi kita kerennya. ya kita sebenarnya di Maiko juga nggak ada hierarki gitu. Jadi kita nggak pakai hierarki, pakai teamwork lah. ya teamwork. Jadi semua lingkaran, semakin besar timnya, lingkarannya semakin besar, bukan hierarki ada lead, ada itu nggak ada kita. Jadi fokusnya cuma 3 divisi ini gitu. Kita juga di kantor nggak pernah nyebut ada manajer, ada CEO, C-level itu nggak ada. Jadi hustler siapa, hipster siapa, hacker siapa. Kamu apa tim hustler, hipster atau hacker gitu. Jadi nggak ada hierarki siapa atasnya bawahnya itu nggak ada di Maiko. Jadi semua lingkaran. Nah ini kita berarti 4 negara, 16.000 user sama. Nah ini tadi kos-kosan kita juga ada Redos, Oyo, hotel-hotel, PLN juga pakai itu di kantor sama di hotel sama di kos-kosan Zikos itu dia pakai aplikasi Maiko atau sistemnya Maiko buat di aplikasinya mereka. Padahal baru setahun ya. Penjualannya alhamdulillah Pak. Sudah meraba sebegitu. Alhamdulillah. Perusahaannya dari tahun berapa? 2002. Risetnya 2019, cuma riset. penjualan launchingnya kita 2022 kemarin Ada akhir. orang prepare-nya itu sejak 2019, tapi PD-nya Itu Pak. PD-nya itu 2023 awal. 2022 akhir 3 awal ya itu. Nah, 22. ini usahanya dibangun oleh Mas sendiri Yap. atau bareng teman-teman? Bareng ini sebenarnya kita awal sendiri itu 2019 itu kita 19 orang. 19. Saya masih mahasiswa dan sekarang kan saya masih barusan selesai skripsian. Jadi di waktu itu masih Gara-gara jualan. sebenarnya ya 2019 itu kita 19 orang. Alhamdulillah dulu saya mau pres, jadi 19 orang mau pres saya ajak sebenarnya. Jadi orang pinter ketemu orang pinter malah nggak jadi gitu. Jadi kebanyakan orang pinter nggak jadi, nggak jalan. 2019 anggap aja nggak ngapa-ngapain. Makanya Habibie cuma satu di Indonesia kan. Ya, makanya itu orang pinter ketemu orang pinter malah debat kebanyakan nggak selesai gitu masalahnya. Terus 2020 itu kita rombak timnya jadi orang yang tadi itu jadi orang 6 sampai sekarang. Jadi ya ini beberapa juga masih mahasiswa. Jadi saya juga Background-nya apa, Mas? apa? Background-nya apa? Teknis. Oh saya sistem informasi. Informasi. Ya, ya kalau tim hipster berarti ya kalau bisnis ya orang FEB itu Farah itu yang cewek itu FEB, maksudnya ekonomi. Kalau yang hacker itu ya tim IT gitu, IT itu proses. siapa yang pertama kali itu istilahnya mencetuskan Ide lah. ini ide gitu bikin. Oh ya, ide. jadi Jadi awal aku dan teman-teman sih. Jadi aku dan teman-teman adalah orang-orang yang nggak pulang di masa pandemi. Di masa pandemi itu masalahnya ya itu kan pas listrik lagi naik-naiknya kita mencoba untuk validasi masalahnya itu apa sih, apa yang bisa kita bantu. Akhirnya kan pada saat pandemi orang protes listrik naik dan sebagainya, kita lihat masalahnya sebenarnya bukan listriknya PLN yang naik, tapi ya orang di rumah ya pasti naik gitu. Akhirnya kita coba untuk buat Itu budaya. juga tapi emang bener naik, Mas, karena Iya. tapi ada yang gratis. Nah, itu biaya gitu dilimpahkan sama yang menengah ke atas ya kalau nggak salah. Ya, Tapi bener-bener. harganya tuh emang bener naik, Pak. Iya. Jadi Iya. dan ada yang gratis malah. Oh ya, paling gratis. Dapat gratis itu. Dan harganya emang bener-bener wow gitu naiknya tuh. gede. Iya bener banget kalau was itu was naiknya kita juga ngerasain naik gitu, kenapa tiba-tiba naik itu ya. Iya, wow gitu gede. Tapi memang kalau misalnya pun ditambah dengan penghematan kan setidaknya Ya bisa sebenarnya. Ini kebanyakan naik juga karena bapaknya, ibunya, anaknya sekolah di rumah, kerja di Iya, rumah, akhirnya iya, naiknya bisa gara-gara juga. dia sendiri gitu. Betul. Iya makanya itu. Itu juga sih penyebabnya bisa itu juga. Tapi Iya. sama emang gede banget sih emang. Iya Beda lonjakannya itu bener. banget, gede banget. Jadi berawal dari itu ya Mas. Ya kita orang-orang nggak pulang itu akhirnya dulu awalnya adalah ada program Kominfo itu lagi naik-naiknya dia 1000 startup digital itu, terus kita validasi ada programnya dan sebagainya. Pas pandemi pun juga ekosistem Indonesia itu mulai terbentuk gitu, ada inkubasi bisnis, Iya, ada benar. semua kementerian semua bahkan ya launching gitu ya. Akhirnya kita ya kalau jatuh pun ada yang nolong gitu, kalau nggak tahu arahnya banyak yang nolong gitu. Jadi kita berkembang dari situ, dapat beberapa hibah juga dari pas pandemi itu, dapat hibah riset juga Itu dari pandemi. omsetnya berapa? Apa? Sebulan omset. Di awal-awal atau sekarang? Sekarang udah. Sekarang kalau penjualan produk sebulan 1.500, omsetnya ya 1.500. 90 sampai 120-an range gitu sih. Sebulan. Sebulan. 120 juta. Ya 90 sampai 120. Karena ya naik turun ya kalau jual marketplace itu. Awalnya dari awal berapa omsetnya? Awal-awal. Omset awal ini. Jadi kita 2019 itu nol karena itu nggak jalan. 2020 itu 3 jutaan itu sebenarnya by project. 2021 mulai naik, 2022 mulai sedikit naik itu 210-an juta itu di akhir tahun karena cuma 2 bulan atau 1 bulan itu kita jualan. Terus naik 2023 langsung
400% growth-nya itu ya karena kita launch itu. Awalnya itu 1,8 sudah per tahun ya itu. ya itu 1 tahun sama forecasting karena ini belum selesai orang 2 bulan. Orang 2 bulan nih kita 120 di rata-rata tambah di perhitungan akhir tahun gitu sampai kita kalikan 12 jadinya 1,8 M-an. Kalau saya melihat sepertinya produk ini kan mestinya berjalan beriringan ya sama edukasi gitu. Ya benar. Sadar masyarakatnya semakin dia akan marketingnya sebagian ke edukasi gitu ya benar. Jadi kita emang agak kasih sedikit uang marketing untuk edukasi ke marketplace. Karena bukan jualan nasi. Bener Pak, yang tinggal dikasih kan udah bisa dimakan. Iya makanya. Iya makanya itu. Nah itu apa tuh Pak? Trademarknya 5 copyright itu apa? Ketiga patennya siapa? Oke, jadi karena kita udah lumayan masif dan kita mencari investor juga. Oh ya, sebelum itu 38 provinsi berarti penjualan secara online dan offline. Ya, offline-nya kita beberapa titik aja. Yang 38 itu online dan beberapa gudang kita di Jawa. Terus kalau itu 38 itu persebaran di marketplace kita sudah 38 provinsi. Kalau di kebanyakan juga kalau di negara-negara itu juga online. Tapi ada headquarter-nya di setiap negara gitu. Kita juga bukan cuma fokus ke lingkungan karena kita bergerak di lingkungan juga, menghemat listrik, impact dari lingkungannya juga ada perubahan iklimnya kita hambat dan sebagainya. Akhirnya juga kita harus melaporkan untuk SDGs-nya juga. Jadi di website kita itu ada report sustainability, kita tuh nanam pohon setahun berapa, bayar karbonnya berapa. Kita beneran report karena investor Maeko itu bukan cuma investor konvensional tapi ngomongin impact-nya juga. Jadi kita juga harus report secara transparan juga di websitenya. Jadi setiap tahun kita ada penanaman sama karbon, pembayaran karbon gitu. Ini juga traction, bukan penjualan tapi traction kita telah impact-nya seberapa besar sih dari bumi kita gitu. Ada yang dijual apps ya Mas? Apa? Apps sama ini ya. Untuk fisiknya kan memang tapi kan lebih ke app-nya aplikasi. Oh ya, kita powernya di aplikasi. Kalau hardware udah banyak banget hardware gitu. Juga masih mikirin apa namanya? Lingkungan. Ya itu karena kalau kita mau karena hemat listrik itu karena fokus utamanya impact-nya adalah kita menurunkan gas rumah kaca kayak kalau nggak dipakai dimatikan itu kan juga masalah global ya, masalah SDGs juga. Nah, itu yang kita juga bergerak di dua kaki, bisnis dan lingkungan. Nah ini paten hak cipta merek Badan Hukum Kominfo karena inovasi kalau nggak dilindungi ya sayang banget gitu. Kita risetnya udah panjang tapi kalau nggak ada di paten hak cipta itu ya apalagi merek gitu ya, kita coba untuk melindungi inovasi kita lah dari situ. Nah ini juga ciptanya ada 5 itu 5. Di app-nya jelas. Apps-nya itu 3 sendiri. App-nya 3, terus yang 2 baru hardware. Ekosistem sebenarnya bukan hardware. Terus paten itu 3. Jadi 3 itu produk kita itu terdiri dari 3 ekosistem, hardware, software aplikasinya, sama satunya adalah network atau ekosistem bagaimana menghubungkan antara software sama hardware. Nah itu patennya itu bergerak di bidang 3 itu. Hardware, apa tuh hak patennya? Patennya itu ada aplikasi, softwarenya, hardware atau perangkat kerasnya, sama ekosistem yang menghubungkan antara software sama hardware. Karena inovasi sebenarnya itu malah di penghubungnya itu. Kalau hardware, nama patennya apa? Nggak ada nama patennya ya? Dia cuma kalau paten itu cuma paten sebenarnya paten ada. Kalau HKI kan banyak, ada paten industri, paten resep. Nah itu paten apa namanya, paten inovasi aja gitu. Inovasi. Ya paten inovasi. Tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya paten inovasi. Semua. Kita nggak, paten industri nggak ada, paten resep juga nggak ada gitu, paten inovasi. Nah di software itu nggak bisa dipatenkan secara menyeluruh karena kita nggak bisa patenkan program yang bisa dimasukkan program. Iya. Kita ngambil. Iya makanya dan program itu nggak kelihatan ya bener. Akhirnya masuknya ke hak cipta. Beberapa tiga hak cipta itu pakosnya software. Hasil akhir apps itulah yang dipatenkan. Ya, jadi hasil akhirnya karena masih paten di Indonesia itu belum bisa, kalau full software itu belum bisa. Jadi paten hasil akhirnya karena masih aku masukkan sedikit hubungan sama hardware-nya gitu. Jadi masih bisa dipatenkan. Tapi full memang pada mengambil pakai. Jadi hak ciptanya yang fokus ke software-nya gitu. Hak ciptanya kan ada 5, 2 lagi apa? Kan tadi kan software itu. 2 lagi ekosistemnya kayak jaringannya, database-nya gitu, sama kita juga beberapa inovasi di penukaran karbon penanaman pohonnya gitu. Oh semuanya gitu ya? Ya, jadi kita ngelindungi dulu. Apa? Mereknya apa? Mereknya Maeko. Oh iya Maeko.
Kalau badan hukumnya kita sebenarnya sekarang udah 5 ya. Ada holding Maeko, bawahnya ada 3 PT sama 1 CV. NIB-nya NIB-nya 3 gitu. 3. Iya. Terus, nah ini data penghematannya dari customer. Ini aplikasinya PLN ya, bukan aplikasinya Maeko. Jadi datanya real dari PLN. Kita bisa ngehemat di 900 volt ampere itu sampai 12%, di 1300 volt ampere sampai 33%. Kalau di industri lebih besar lagi sampai 50%. Jadi ya ini beberapa case asli real dari aplikasi PLN Mobil kita screenshot. Kayak gitu sih, ini data customer langsung kita minta dari beberapa customer yang kita coba pakai aplikasinya Maeko. Nah, pengembangan usaha dan ini beberapa kerjasama hotel dan sebagainya karena bentuk ekosistem. Nah ini ada beberapa yang di kantor. Nah ini yang di kantor Sawo Jajar yang produksi di sana, barang-barangnya masanya di sana semua. Ini beberapa di sebelah juga ada di Jakarta. Ini di ruangan yang sana itu ya ruangan meeting, terus penerima tamu semua di sana. Ini di dalam. Nanti kalau mau keliling monggo saya ajak keliling sedikit. Terus itu aja mungkin. Nah ini kemarin beberapa ekosistem yang bantu Maeko, beberapa kementerian juga liputan. Nah, biasa. alhamdulillah. Kurun waktu setahun ya Mas. Alhamdulillah. Boleh dibilang wah, Tinggal ke kesempatannya luar biasa. Bismillah, karena ya startup harus gitu kalau nggak gitu. Iya. Eman-eman uangnya awal Pak. Jadi kita sebenarnya, saya itu kalau ditawari jadi mentoring dan sebagainya itu saya nggak minta bayaran karena saya dalam rangka membayar uang negara yang udah masuk ke Maeko kayak kementerian, kayak Kominfo, Ristek, BRIN itu kan asli kucuran uang juga buat risetnya Maeko. Jadi ya udah seminimal saya membantu ilmu buat sharing ke anak-anak yang mau buat startup gitu Mas. Gitu. Utamanya semangatnya Mas. Untuk memulai. Masih muda, maksudnya ya salut aja masih muda gitu. Kan gini-gini juga butuh riset juga kan. Iya, baru bisa kuliah. Alhamdulillah. Mantep. Tapi kuliah molor nggak? Molor Enggak. Nggak molor. Itu enggak. Yang ini anak-anak sebelah itu juga banyak masih kuliah. Kuliah juga. Oh. Ya yang enggak, yang full ngapunten orang bapak-bapak itu yang di produksi sana karena emang udah full pekerja dan sebagainya. Kalau di sini kan masih orang IT ngoding bisa sambil dan sebagainya. Yang penting targetnya selesai ya selesai gitu. Mungkin yang enggak sambil yang anak packing dan sebagainya itu. Karena pokoknya anu lah. Produksi itu. Pabrikan Pabrikan lah. lah udah enggak bisa sambil kuliah enggak bisa gitu sana ya. Itu beberapa. Apa aja Mas Kominfo dia tuh pemuda olahraga. Kita beberapa kementerian tuh Kominfo, Kemenparekraf, terus Rekap juga. apa tuh BKPM itu investasi, Investasi. Kemenkop itu kita juga yang nyambungin ke internasional itu Kemenkop terutama karena programnya kayak kemarin Yang program ODA, ASEIK itu dari Kemenkop. Uset ya. Dia Itu kan. apa acara ODA Deputi project. UKM, pernah ikut Mas. Sama Deputi UKM ya? Iya, aku lupa deputi berapa juga. Tapi itu programnya Kemenkop yang hubungin ke ASEAN Akses itu juga Kemenkop. Jadi internasional terbuka karena Kemenkop juga. Terus LPDB, lembaga bergulir itu kan punya Kemenkop juga. Kita dapat inkubasinya sama kayak UKM, saya lupa ya tahun berapa. Startup kok, iya kan startup. Ya itu kayak dihubungan sama Korea Selatan gitu. Iya, Kemenkop, ODA project. Terus Kemenkop kali Pak ini. apa? Ini startup tuh misteri. Iya, Kemenkop itu benar. Kok startup sih? Startup. Itu karena kerjasama sama Kemenkopnya Korea. Oh, Kemenkop Korea. Jadi enggak Kemenkopnya Indonesia sama Korea ini acaranya. Jadi kan ini dari Kemenkop kerjasama sama ini Kemenkopnya Korea, ini Kemenkop Indonesia. Ada program internasionalnya namanya ASEAN itu bukunya dari ASEAN. Nah, itu penyusunnya dari Kemenkop Indonesia sama Siapa Kemenkop. ya? Apa deputi apa Mas? Lupa, bentar saya coba cek grupnya. Oh, udah project. Ini waktu kemarin itu kan. Barusan ini 2023 atau Sebagai bulan. apanya ini dia? Saya peserta yang diundang terus kerjasama sama dihubungkan lah sama Korea buat kerjasama. Terus beberapa startup ada yang dibawa ke Korea juga gitu. Saya nggak lolos Acaranya sampai di mana ini? di Jakarta di Hotel apa yang di pertigaan itu benar bukan Merk itu bukan Tendian dia
Itu kan ya. Itunya siapa panitianya? Benar. Ada nama nggak? Nur Sidik itu MC-nya Ina Marwanti siapa ya? Tanda tangannya aja lihat deputinya. Bentar. Coba saya buka. Namanya Asep. Oh iya di Merkur Gatot Subroto. Iya. Tangannya siapa tuh? Tanda tangannya Sekretaris Kementerian Koperasi Hendra Saragih. Itu apa ini ya? Oh ini kerjasama sama ini ya? Iya. Udah kerjasama. Hendra Saragih Biro Hukum langsung anu ya. Kita lihat ya. Biro hukum ya Insesmen Biro hukum itu dia kan suka kerja sama terakhir tuh banyak sih dia emang. Oh iya ya dia sama. Ya udah Mas tahu Mas sudah. Ya dari ya ini Bu Hendra ini. Saya juga saya lupa dari mana tapi saya daftar info ya daftar sendiri gitu. Oh Ya, anu saya udah tahu. Mbak Wanda. Oh Wanda. Iya Mbak Wanda kan sama-sama di Malang. Batu tapi kan. Wanda di Malang. Terus saya kan sama-sama UB dari UB, Mbak Wanda dari UB. Terus ya, beberapa program juga ketemu Mbak Wanda gitu. Jadi kayaknya Mbak Wanda atau siapa ya lupa. Mbak Wanda yang itu loh yang apa tanaman itu. Oh Bang. Anu dokter plan. Iya, dokter plan. Ya. Oh, itu yang pertama kan yang 2002 itu sekarang Pendamping yang pendampingan. Terus sekarang kita kabin. Ya, terus dari Malang kan 2 itu masuk video awal Interdev itu ada Mas apa lupa klinik siapa namanya? Coba video awal kan ada Mbak Wanda sama satunya Mediscare kan juga sini, kantornya juga dekat sini. Jadi ya sama-sama Malang jadi videonya keluar semua di thumbnail loh, ikut program apa, tiba-tiba arahnya ke situ. Ya udah aku daftar aja gitu. Tiba-tiba ada yang pendampingan sama apa satunya? Konsultasi Mbak Wanda ikut konsultasi aku pendampingan. Dari mana kok beda? Aku nggak tahu daftarnya salah apa gimana. Atau ada pilih aku juga nggak tahu kok nyebar gitu. iya emang dipilih jadi kami kan ada 2 kegiatan konsultasi Iya. bisnis dan pendampingan. Cuma kalau konsultasi bisnis kan istilahnya karena konsultasi bisnisnya Iya. levelnya tuh lebih tinggi daripada Oh, pendampingan usaha. iya. Nah makanya kemarin itu sebenarnya persyaratan kami kan usianya di bawah 40 lalu omsetnya itu di atas 300 gitu kan. Tapi ternyata yang daftar-daftar kan masih banyak tuh yang di bawah Iya. 300 kan. Akhirnya setelah itu random ya kami cari tapi Oh. yang pasti KB itu pasti di atas omsetnya 300. Itu Mas berapa nulisnya omsetnya? Saya lupa, makanya yang inget kayaknya saya nggak milih kok tiba-tiba terpilih gitu. Teman-teman saya di startup tiba-tiba kok motoin acara Kemenkop Interdev di Tangerang atau dan kok aku nggak dapat undangan tiba-tiba kan soalnya ternyata beda iya, acara. kan KB itu duluan. Oh Leo, di Tangerang aku tiba-tiba nggak ada undangan. Duluan terpilih. Oh ya emang itu nggak apa-apa lah berarti Lalu jalannya itu. PU belakangan. Ya. Prosesnya itu juga takut heboh juga sih katanya. Oh dia udah ada dipanggil gitu. Iya. Tapi ada ya diinformasikan kan tenang gitu Mas. Oh iya, ya, makanya sama-sama Interdev kok aku nggak ada informasi tiba-tiba temanku yang ikut Jakarta loh dapat pengumuman dari mana gitu. Iya. Nah kira-kira nih Pak, Iya. apa Mas setelah mengikuti entrepreneur development Iya. ini apa yang bisa didapat gitu? Maksudnya ada nggak perbaikan atau apa yang berubah misalnya apa kok dari segi omset atau Iya. cara berpikir atau seperti apa gitu? Oke, jadi banyaknya karena ada pendamping langsung dari Pak Rahmadi juga kita juga merasa gimana ya dikawal di belakang walaupun mungkin divisi sama backgroundnya Pak Rahmadi beda tapi dari pengalamannya pasti jauh juga. Iya. Pak Rahmadi udah bergelut di bidang bisnis sudah lama gitu sehingga walaupun nggak nyentuh teknologi tapi dari segi bisnis itu bantu banget dan bantu ngawal bahwa oke arahnya ke sini kerjasama gini dan sebagainya. Jadi kita juga terpacu buat setiap hari ada progres, setiap minggu ada progres. Jadinya
walaupun per hari progresnya kecil-kecil, tetap menghasilkannya juga banyak juga gitu. Jadi disimpulkan, ternyata kita udah ngelangkah sejauh ini ya. Dari Kemenkop juga kemarin. Leka awal sampai leka keempat ya. Iya itu, Tahu-tahu sudah. gue tahu udah kita selengkap ini. udah karena kita kan laporannya cuma by target yang di sini ya. Berapa yang di pencapaian ini tiba-tiba kita kumpulkan step-stepnya udah datanya udah kumpul semua bahwa loh udah tercapai semua karena juga targetnya kemarin 1.500 akhirnya sekarang udah 1.600 per bulannya gitu. Jadi dikit-dikit tiba-tiba berprogres ya tiba-tiba sebesar ini gitu. Jadi ya sebelum interdev kita per bulan itu data langsung aja data real kita per bulan itu 1.100-an piece per bulan. Nah ini setelah interdev ya sampai sekarang 1.600 per bulan ya. 1.100 Jadi memang Iya, alhamdulillah ya. Tercapai. Langsung ya itu karena ya kalau ngomongin apa yang dapatnya ya mungkin banyak yang nggak bisa aku ceritain tapi mungkin data ini bisa bercerita bahwa hasilnya udah seperti ini dari berapa minggu kita mentoring gitu mungkin itu sih datanya. Jadi Ada penambahan omset gitu berapa persen? penambahan omsetnya kita dari awalnya 60-an kita targetkan kemarin sama Pak Rahmat itu 80-an sampai kita sekarang bisa nyentuh 110 sampai 120 fluktuatifnya itu ya gitu. Jadi ya alhamdulillah ada peningkatan itu. Ya jadi ya karena jadi saya udah ngerasain beberapa inkubasi tapi nggak banyak inkubasi yang ngasih dedicated mentor gitu. Banyaknya ya ini ada apa namanya program kasih uang silakan berkembang aku tunggu pitching akhirnya gitu. Oke, jadi kalau yang berprogres nanti menang, kalau yang nggak berprogres ya ya udah salah kau sendiri gitu. Ya nggak banyak yang inkubasi itu dikasih mentor dan salah satu mentor yang merubah Maeko itu juga kemarin aku sempat tiba-tiba setelah lolos 10 besar itu tiba-tiba di WA juga sama Mas Nasmi, ternyata Mas Nasmi juga tim ahlinya juga. Jadi kan yang merubah Maeko dari 19 orang ke 5 orang itu Mas Nasmi. Jadi kita yang ngerombak salah satu inkubasi kemarin dari Paragon, PT Paragon punyanya apa namanya Pak Wardah dan sebagainya itu pabriknya kan Paragon itu ada inkubasinya, ada beberapa pendanaan, mentoringnya juga Mas Nasmi itu ya akhirnya merubah Maeko dan sebagainya. Akhirnya ya perubahan besar ini banyak terjadi di Maeko itu ketika inkubator itu program inkubasi itu kasih dedicated mentoring gitu bukan cuma uang. Buktinya kalau kita dikasih uang dari BRIN ya 300 juta, kita ngerasa perkembangannya nggak banyak, uangnya kemana ya arahnya? Karena nggak ada yang ngawal, karena kapasitas kita mungkin waktu itu aku masih semester 4 atau 5 ya, dikasih uang 300 juta itu kita buat apa itu masih bingung tuh. Kalau ada mentor, oke, walaupun nggak dikasih uang, dikasih pengalamannya beliau yang banyak banget, akhirnya tanpa uang pun bisa kesini, caranya gini tuh bisa. Tapi kalau dikasih uang, nggak dikasih caranya ngalokasi uang ya sama aja nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya yang penting sekarang tahapnya orang beda-beda. Kesimpulannya lebih nyaman, lebih enak ketika ada yang bimbing secara intens. Ya, dan lebih enak lagi ada bimbing, ada uang itu enak. Tapi kalau posisi kita kan udah karena ada operasional, jadi uang dari revenue bisa gitu. Dan yang nggak punya ya mentor gitu, karena kita belum punya komisaris dan sebagainya memberi lead gitu. Jadi kita nyari mentornya dari inkubasi yang ada mentornya. Salah satu di 2 bulan ini ya Kemenkop itu. Nanti mungkin kalau udah selesai Kemenkop udah nggak ada mentor Pak Rahmati, nggak mungkin mentoring saya terus kan Pak. Saya cari inkubasi yang ada mentornya lagi gitu. Jadi kita gitu terus sehingga emang kalau tanpa mentor gitu ya walaupun ada duitnya juga progresnya nggak bisa sustain gitu. Itu yang paling berdampak kalau di Maeko itu kita ngerasain gitu. Jadi mungkin setiap step orang beda-beda. Dia ngerasain di awal-awal butuh duit ya mungkin pas lagi butuh duit emang harus membuat sesuatu gitu. Cuma posisi Maeko sekarang itu lagi pengen loncat larinya pengen lebih kenceng, uangnya udah dari revenue, tinggal siapa yang mau ngarahin untuk ke jalan yang lebih benar gitu. Itu ya. Gitu. Ini ya kemarin progresnya seperti ini. Kalau mungkin mau cerita ya saya dan Pak Rahmati bisa bercerita panjang lebar kalau ngomongin terkait progres gitu ya. Nah, kalau dari segi pendampingnya gitu, bagaimana? Apakah jelas memberikan arah apa istilahnya ilmunya, arahnya itu perlu waktunya juga setiap saat bersedia gitu. Termasuk saya bersyukur ya setelah saya bertemu kemarin di offline, saya cerita gimana pembimbingmu dan lain sebagainya. Ya mungkin punya kesibukan masing-masing ya. Terutama kalau kemarin tuh yang saya ketemu Kang Ben, siapa yang ibu itu saya lupa. Sama Bu Tia
Iya, iya. Bukan gitu ya. Watika apa? Lupa ya. Tika, Ya itu termasuk mentor-mentor yang mengayomi gitu. Yang datang kemarin tuh emang mentor-mentor yang mengayomi. Dan mungkin beberapa ya mungkin saya ngamputin nggak bisa nyebut, tapi nggak bisa ngayomi secara intensif gitu. Maksudnya kalau Pak Rahmadi kan mau meet kapan ya ayo gitu. Jadi saya ngerasanya pas ada masalah ya bisa langsung konsultasi gitu. Dan ya bisa eksekusi, dan meetnya langsung 5 orang bisa dikumpulkan bareng-bareng dan waktunya fleksibel, dan 5 orangnya emang bener-bener oh kamu bisa sharing apa dan sebagainya dijembatani gitu. Walaupun mungkin bisnisnya nggak IT banget, mungkin Pak Ramzi kan kesehatan, mungkin dari pengalamannya bisa ngarahkan dan bisa menghubungkan ke network yang punya gitu ya. Dari situ yang dihasilkan kalau saya itu situ. Karena saya belum pernah kerja di industri, jadi nggak tahu bagaimana industri bekerja gitu. Banyak ilmu ya. Iya, Udah jadi luar biasa, bro. Iya bagus sebenarnya, anak muda kok masih muda. Alhamdulillah. Bagus Berpikirnya sebenarnya. udah ke depannya itu jauh. Iya. Saya baru lihat sepintas tadi masalah apa legalitas itu, merek ini itu. Iya. Itu kalau UKM biasa nggak sadar. Iya, iya. Yang dia pikirin hanya untuk legalitas belakangan lah. Iya, iya, iya. Ini karena lahirnya dari riset ya Bang, ini dari Uni juga kita dipaksa untuk dilindungi gitu. Alat-alat ini udah ada SNI-nya atau itunya? Beberapa SNI, jadi kita juga beberapa ngajuan SNI gagal juga karena SNI itu lebih susah banget daripada paten merek. Itu kita ngerasain banget, kita dibantu dinas perdagangan juga, beberapa dinas itu SNI juga ada yang berhasil ada yang gagal gitu. Jadi ya kayak Tapi ini hal- tidak semuanya ada SNI-nya ya? ya Masih beberapa ada. ya karena mahal juga SNI, mungkin dari Kemenko bisa membantu juga. Iya. SNI termasuk yang mahal gitu. Jadi Itu bisa link ke BRIN dari mana itu? kita kemarin BRIN itu masuknya dari mahasiswa. Saya mahasiswa itu dari inkubator, ada riset untuk beneran produk yang riset gitu. Karena Enggak sih kalau BRIN gitu? Bisa apa kita emang dibiayai gitu oleh BRIN? kita di BRIN dikasih uang 200-an juta gitu. Ya yang saya ceritain pas mahasiswa dikasih uang 200 juta itu masuk BRIN itu. Kita tahu mau riset apa, tapi kalau dikasih uang segitu besarnya di mindset mahasiswa yang nggak tahu bisnisnya mau diarahin kemana ya sama aja, mungkin aku nggak bisa berprogres secepat ini gitu ya. 2020 dapat BRIN baru bisa jualan baru 2022 gitu, lama banget itu risetnya, kebanyakan riset itu. Jadi ya itu masuknya risetnya dari BRIN itu. Jadi tadi kenapa langsung pilih, oh iya saya mau ini gitu. Masuk maksudnya? Ya usaha ini. Oh, jadi ya awalnya yang membukakan itu pandemi. Jadi masalah Iya, itu tadi yang pandemi. ya pandemi itu, terus ada 1000 startup digital, Kominfo lagi gencar-gencarnya. Jadi belajar bisnis, mahasiswa diarahkan ke bisnis tapi jalur startup gitu. Nah, jalur startup itu first step-nya bukan produk, tapi first step-nya adalah validasi ke user, validasi ke customer, masalahnya apa, baru kita buat solusi itu. Sehingga pas pandemi ya masalah hitan rumah tangga ya listriknya naik, terus uangnya nyari uang susah dan sebagainya. Akhirnya kita coba untuk menyelesaikan masalah listriknya gitu. Dan ya, karena background-nya beberapa IT, sistem informasi, elektrik dan sebagainya, akhirnya solusinya ke situ. Nah ini untuk apa kompetitor ya Mas? Ya. Kompetitornya banyak nggak nih kira-kira? Kita kompetitornya adalah ngomonginnya smart home gitu. Jadi Artinya kompetitor itu apa sama nggak konsepnya dengan yang Iya. Mas Oke. kembangkan itu? Jadi karena kompetitor mana ya? Oh ini. Nah, beberapa kompetitor kita itu mainnya smart home dan mereka itu rebrand dari Cina. Tuya Uniform. Semua produk di Indonesia, 90% itu produksi dari di dunia, bahkan produksi dari Tuya sama Uniview ini. Jadi mereknya di dunia banyak banget gitu. Arbit, Bardi, Ace Hardware ngeluarin smart home, Crispo ngeluarin smart home, semua di backup sama Tuya ini. Bardi ngeluarin produk baru semua backup dari Tuya. Jadi kalau si Tuya sama Uniview ini nggak update sistem, di semua negara yang pakai sistemnya mereka nggak bakal update fiturnya. Jadi kayak rebranding gitu. Ya, rebranding gitu. Mereka nggak bikin sistem sendiri. Ya, jadi mereka sistem dari sana, mau di Indonesia mereknya apa dibuatin sama sana gitu. Tapi aplikasinya dan fiturnya sama dari sana semua, sehingga keunggulannya mereka itu sebenarnya satu. Kita punya fleksibilitas untuk nyesuaiin market yang ada di Indonesia gitu. Butuh fitur A, ya udah tinggal minta gitu. Jadi butuh fitur B, kebutuhannya apa tinggal kita sesuaikan gitu. Cepat untuk adaptifnya cepat gitu. Untuk fleksibilitasnya itu cepat gitu. Taruhlah ke depan saya yakin kalau memang ini konsisten ya, Ya. saya yakin bisa. Bismillah ya Pak. Kita lagi cari investor sama itu tadi komisaris itu.
Ya itu kalau ngomongin komputer sini, kalau ngomongin kompetisi yang hemat listrik ya tadi yang kapasitor bank ya cuma bisa analisa penghematan gitu. Itu ya itu. Jadi beberapa fitur yang baru juga kita lahir karena fitur-fitur yang udah ada smadum tadi itu nggak bisa ngeluarin fitur baru itu karena mereka itu full wifi gitu. Jadi kalau nggak ada wifi nggak bisa karena di Cina wifi-nya mungkin kenceng, tapi kalau di Indonesia ya kondisinya beda gitu. Beda. Di sana udah 5G, 10G itu biasanya gitu. Nggak ada inilah, taruhlah teknologinya itu nggak berkembang kan. Ya nggak nyesuaiin. Copy paste Ya dari benar. sana. Jadi fleksibilitas kita di situ Jual sih. ulang. Jadi ini yang membedakan di antara kompetitor yang lainnya. Ya, jadi karena kita bisa buat sendiri, kita bisa menyiapkan fitur menyesuaikan dengan kondisi di market di Indonesia terutama karena dari Cina mungkin ekosistemnya beda sama Indonesia secara teknologi, edukasi dan sebagainya gitu. Kalau di Cina tawarin lampu mungkin mau, di Indonesia tawarin lampu nggak mau karena udah ada lampu gitu. Jadi kita memproduksi fitting baru gitu. Jadi yang Indonesia itu ada Indosaver itu mas. Indosaver Ya, hanya penghematan listrik saja. Ya tadi yang Tapi kapasitor bank. penghematan dimaksud itu penghematan yang seperti Ya tadi itu ya benar. Dalam artian nggak masuk akal ini Indosaver ini pak. Jadi dalam artian nggak masuk akal itu nempelin kartu sama nyolokin gitu bisa hemat listrik gitu. Dan itu dibuktikan sama PLN juga ngeluarin riset, ngeluarin data, beberapa universitas ngeluarin data bahwa memang nggak bisa menghemat tagihan listrik gitu. Fungsinya cuma penstabil aja kalau yang gitu. Di marketplace tapi terjual jutaan itu. Jadi orang itu butuh nyari penghemat listrik, cuma nggak orang akhirnya beli di marketplace penghemat listrik seperti ini. Berarti demand-nya itu besar, masalahnya beneran ada, tapi nggak ada solusi yang bener menyelesaikan gitu. Sehingga ya tugas kita untuk mengedukasi bahwa bagaimana sih cara menghemat listrik gitu. Kalau musuh kita mungkin bukan musuh ya, PLN menganggap kita musuh, tapi ya kita dibantu sama Kementerian SDM yang memang arahnya ke penghematan. Kalau taruhlah ini kan sebenarnya kan mengurangi mengurangi penggunaan atau pemakaian. Ya, Saya yakin juga PLN nggak dirugikan toh. Hanya pemakaiannya sedikit. Ya itu pak, maksudnya kan gini. Kalau pemakaian banyak mereka juga overload kan. Iya. Aja. Cuma kalau katakan kita pitching di PLN itu kita ngomong penghemat listrik dimarahi pak, karena gini. Mereka kan dapat duit dari listrik ya. Semakin besar listriknya semakin besar pengrevenya dan target tahunan dari direkturnya adalah listrifikasi penyebaran listrik di Indonesia sebanyak mungkin dan pemerataan listrik di Indonesia. Nah kita tuh malah ngurangin target mereka gitu secara KPI-nya gitu dikurangin. Nah ya mungkin secara sekilas kelihatan kayak gitu. Nah makanya teman kita itu Kementerian SDM yang dampingi bahwa kita tuh harus hemat, harus sebagainya itu Kementerian SDM dan kementerian lain yang bantu dukung gitu. Padahal CPL-nya sendiri ngomong PLN itu kalau kita forum lingkungan itu paling dimusuhi Pak, karena PLTS dimusuhin. PLTS pembangkit listrik surya itu dimusuhin banget. Terus karena ya selain mengurangi listrik dia juga sebenarnya mengganggu kinerja operasional listrik dari PLN juga karena beberapa teknis gitu. Apalagi yang kita ngefisiensikan ini sebenarnya nggak pertama di Indonesia pasti mengganggu bisnis mereka lah. Gitu Jadi kompetitor versi mereka lah. Ya itu makanya kita sebenarnya nggak anggap kompetitor tapi mereka ya terserah gitu. Mau kolaborasi kita monggo gitu. Gitu sih. Ini juga udah masuk Shopee, Tokped gitu ya. Semua Shopee, Tokped, Lazada gitu. Kalau mau beli ya silahkan. Kita pasti rekomendasikan untuk beli. Nah itu kan bisa kita beli nih, bisa saya coba beli satu ini. Nah itu aplikasinya sih bisa langsung download sendiri gitu. Bisa di Play Store juga bisa, di App Store juga lagi kita update aplikasinya. Dengan harga berapa? Saya bisa Dari 20.000 sampai 200.000. Oh itu Gitu. saya bisa. Iya. Bahkan tanpa download aplikasi mau tinggal pasang juga bisa gitu. Misalkan udah ada salah satu produk kita ya, itu udah ada tinggal pakai ada jadwal bawaan gitu. Kalau orang nggak punya Android kadang ibu-ibu malas terus download aplikasi. Iya. Customer kita kan kebanyakan ibu-ibu yang mungkin bukan ibu-ibu yang milenial gitu, ibu-ibu yang yang sosialita. Iya. Ibu-ibu yang agak ngamutan di desa gitu kan, aplikasi apa lagi ini gitu. Kayak di timerin gitu. Ya udah ada jadwal nyala matinya gitu. Jadi jam berapa nyala, jam berapa mati gitu. Tapi bisa kita setting. Bisa setting kalau mau download aplikasi gitu. Kalau udah sedikit paham download aplikasi ya udah setting sendiri gitu ya. Iya, atur sendiri. Ya minimal pakai dulu lah gitu aja itu. Tapi kalau gini karena Mas ketika menawarkan aplikasi itu pesan tuh mahal
mahal gitu. Iya, Oh. Itu tuh mahal. Iya. Seharusnya ya bisa juga sih apa dibalik ya, bisa nawarin produk-produk ini ada produk yang hemat listrik yang akan dibutuhkan oleh Jadi aplikasi my gitu. my egonya sama smart home. Ya, Nah, smart. smart dikecilin. Iya. Yang gede hemat listrik. Ya, makanya orang langsung. Biasanya ibu-ibu bisa mengontrol listrik Ya, dari mengan- jauh gitu kan. ya, Biasanya, benar. nah melalui aplikasi ini. Ya. Nah kalau begini sih kesan sih kayak juga bilang mahal juga kali ya beli ginian ya gitu. Tapi pas saya tahu ini 20.000 udah saya 20.000 bisa- dapat bisa. Malah tinggal pasang 20.000 yang sensor malah tinggal pasang gitu tanpa aplikasi juga bisa jalan. Itu apa? Sensor. Lampu atau Fitting bentuknya kalau lampu. Kalau yang lampu kita 40-an, ada beberapa lampu yang 40 ribuan, sensor berat cahaya gitu. itu berapa watt kalau yang lampu? Lampu 8, 12, 15, 20, 30. Itu udah termasuk fittingnya tuh? Enggak, Oh, jadi lampunya aja gitu. Nanti pilihan tinggal mau ganti lampu atau tambah fitting gitu. Ya, Kalau gitu. lampunya aja juga bisa. Bisa. Fittingnya aja juga Ya bisa. itu, karena itu ada di Malang ditawari lampu nggak mau. Udah punya lampu buat apa mas? Saya juga punya lampu. Oh, iya Masa makanya. beli double, Mas? Ntar nunggu lampunya putus. Harganya ekonomis juga. Iya makanya nunggu lampunya putus aja. Kalau fitting kan nanti lampunya rusak, lampunya pakai yang udah ada kan bisa gitu. Nah, bagus sih. Untuk marketingnya itu masih sebatas di ini offline belum ya Mas ya? Offline beberapa titik aja sih pak, karena offline itu muternya uang susah. Jujur offline itu harus stok, harus iya nunggu bayarin, nunggu kejual dan sebagainya susah banget. Terus kita Kalau kemarin saya kan di suatu pabrik nih, Iya. pabrik di Solo. Pabriknya nggak ngerti produk sampai kemana. Yang dia tahu kota sana agennya ini, kota sana agennya oh, makanya kita mainnya mulai reseller sih pak. keagenan Mas. Oh, kita mulai buka reseller gitu, mulai coba buka. Iya, kita nggak retail, pabrik Iya. itu nggak retail. Jadi Langsung. mereka hanya taunya permintaan. Jadi gini, polanya begini. Agen Madiun nih misalkan, Iya. atau agen Malang nih. Iya. Tolong dikirim ini 3 juta piece. Iya. Kita tinggal bayar. Jadi pabrik taunya uang cash. Oh, Karena agen itu sudah punya Iya. pasar, market, Iya. dia Iya. yakin habis. Gitu. Oh, Sama. Ya itu Oke, marketing monggo. sederhana sih. Heeh. Jadi main agen. Siap. Ya makanya agen atau distributor gitu pak ya. Ah, Ya. lah, semacam itu. Kita kemarin trial di Surabaya sama di Malang pak yang distributor gitu. Cuma ya untuk biar dia mau membayar di awal itu pak susah banget. Ada kalau offline tuh, iya nggak mas. Iya, memang kalau produk kita belum dikenal kan begitu. Tapi ketika Iya. ini sudah dikenal, entah nanti Rebutan, lewat ya. dulu ya, banyak Iya. orang nanya, banyak orang nyari kan. Iya. Ketika udah dikenal, agen itu datang sendiri. Nah itu pak. Tapi ya memang ini bangun kan baru setahun ya. Gitu. Tapi udah luar biasa lah. Gila, pelan-pelan, Pak. Luar biasa. Oke, pelan. Kemarin saya ngurusin itu tuh halal di mana di Solo itu loh. Itu ragi produknya, ragi kecil-kecil Iya. dan pasarnya satu yang produk tape, Iya. yang produsen tape, Iya. produsen madu mongso, Iya. kalau Madiun ada produsen brem. Oh, Itu kan pakai ragi itu Iya. semua. Ketika saya tanya Pak, ini produk Bapak ini, ragi Bapak ini sudah sampai di tempat kami Pak. Ini, oh saya nggak tahu Mas. Tanya mana Madiun? Madiun saya tanya toko A, toko B. Jadi oh, akhirnya yang nyebarkan itu. Nah, ini nanti kalau halal ini diterapkan, Pak, nggak laku, Pak. Hilang itu sudah nggak laku di pasaran. Loh kok bisa, Mas? Iya, pada nggak berani pakai. Makanya diurus halalnya. Ya, Itu benar-benar. juga UKM juga awalnya. Terus sekarang yang punya China sih. Oh, Terus iya. sekarang udah gede. Karyawannya 180-an. Padahal lagi kecil-kecil. Mantap. Kecil-kecil. Saya lihat proses produksinya juga ribet banget ya. Cuma ragi libet. Mulai dari A sampai Z kan diajak. Geng. Siap. Tapi kalau Jadi bisa dia nggak ngerti. di Jakarta bisa ya ini ya? Bisa, marketplace semua Indonesia Bisa bisa. ada ya? Kalau offline-nya Kita masih nyoba Surabaya sama Malang. Masih nyoba Surabaya Malang ya? Surabaya Malang Udah itu. mulai ya? Iya, soalnya kita masalahnya banyak banget, lebih kayak buat bisnis baru gitu. Kompleks lagi, distribusi lah, stockingnya baru lagi lah dan sebagainya. Ya kita mulai menjajaki itulah. Cuma nyobanya Surabaya sama Malang dulu. Iya.